Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Kembali lagi bersama kami dari podcast LDK Kendal yang bekerja sama dengan Darul Arkom 4 Ringenarum. Bersama saya, Umi Nawal Mumtaz sebagai host, dan di samping saya ada Santriwati Yani Fitriana. Ya. Sebelumnya Ustazah tanya dulu, Yani kelas berapa? Saya kelas 8B. 8B. Kemudian alamatnya mana? Saya alamatnya di Semarang, Mangunharjo, Tugu Semarang. Berarti Mbak Yani jauh-jauh dari Semarang untuk mondok di sini ya, di Ringenarum. Berarti Mbak Yani di pondok sudah berapa tahun? Saya sudah 2 tahun di sini dan saya menapaki jenjang kelas 2 SMP. 2 SMP. Berarti Mbak Yani di sini sudah 2 tahun, kemudian 1 tahun lagi ya kalau mau lulus lah Mbak Yani ya? Ya, alhamdulillah. Dan di sini Mbak Yani mewakili santriwati untuk podcast bersama kita dengan tema terjemah Al-Quran. Siap ya Mbak Yani? Iya, insyaallah. Coba sebelumnya Ustazah mau tanya motivasi Mbak Yani mondok di sini di Darul Arkom 4 apa? Saya sendiri bermotivasi untuk mencari ilmu, baik itu ilmu agama maupun itu ilmu dunia. Itu kan harus dibarengan ya Ustazah. Iya. Karena kita semua itu pegangan hidup kita kan ya ilmu Ustazah. Kalau orang tanpa ilmu kan nggak tahu arah kan Ustazah. Ya saya motivasi sendiri, saya ingin menuntut ilmu, saya ingin belajar bersungguh-sungguh. Benar seperti kata Mbak Yani, ilmu itu emang harus seimbang ya, harus dua. Yang satu ilmu dunia dan yang kedua ilmu agama harus sama, harus seimbang. Nggak boleh kita mengedepankan ilmu agama aja, kemudian ilmu dunia nggak kita cari. Jadi harus seimbang dua-duanya. Satu ilmu apa tadi Mbak Yani? Ilmu akhirat dulu, Akhirat, kemudian ilmu dunia. dunia. Nah di pondok juga sama, kita belajarnya bukan cuma ilmu umum atau ilmu pengetahuan umum, tapi kita belajar juga ilmu agama ya Mbak Yani. Iya. Pelajaran agama ada, pelajaran umum ada. Kemudian coba Mbak Yani dijelaskan kegiatan di pondok aja tuh apa? Kegiatan di pondok selama di pondok apa aja? Kita bangun subuh, kita sholat subuh, kita qobliyah subuh terlebih dahulu ya. Setelah itu kita ada al-maksurat, zikir bersama, habis itu al-maksurat bersama juga. Setelah itu kita halaqah ya, itu rentetan seperti yang ada di perjalanan pondok biasa. Iya. Itu kita pagi persiapan sekolah, makan, kita ke kelas, habis itu kita istirahat dan lain sebagainya. Itu terus kita istirahat sore, kita persiapan lagi untuk menyetorkan hafalan terjemah kita ya Ustazah. Kalau kita ba'da maghrib itu terjemah Al-Quran, tapi kalau ba'da subuh itu hafalan tahfidz. Ya, hafalan tahfidz. Ya. Jadi di pondok kita di Darul Arkom 4 ini ada 2 halaqah ya. Iya. Halaqah itu berarti perkumpulan bagi teman-teman yang belum tahu halaqah itu apa. Nah, yang ba'da subuh atau setelah subuh itu namanya halaqah tahfidz atau hafalan Al-Quran ya Mbak Yani. Iya. Baru yang kedua namanya halaqah terjemah yang habis maghrib itu ya. Iya. Ba'da maghrib halaqah terjemah. Nah, ini kan ada 2 halaqah. Mbak Yani lebih suka yang mana? Favoritnya halaqah apa? Saya suka kedua-duanya karena itu mempelajari kalam-kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang suci dan kita wajib pelajarinya. Ya, Masya Allah ya. Nah, ini Ustazah mau menyinggung tentang yang halaqah terjemah. Iya. Yang ba'da maghrib itu boleh dijelaskan seperti apa program kita Mbak Yani di Darul Arkom 4 Ringenarum? Kita itu diberi Al-Quran yang Al-Fatih ya Ustazah. Ya, Al-Fatih. Al-Fatih. Pertama saya tuh buka Al-Quran Al-Fatih, saya baca-baca, habis itu lihat terjemahnya, saya hafalkan. Setelah itu saya uji sendiri dengan Al-Quran yang hafalan. Setelah saya siap, itu maju ke depan untuk menyetorkan ke Ustazah. Ya. Nah, kebetulan Mbak Yani juga itu pengampu halaqah terjemahnya Ustazah Umi ya. Iya. Nah, jadi setelah maghrib atau ba'da maghrib kita kumpul melingkar namanya halaqah perkumpulan. Nah, Mbak Yani salah satu yang diampu sama Ustazah Umi seperti itu. Kemudian boleh Mbak Yani kalau kita dicontohkan Boleh. terjemahnya? Iya. Siap ya Mbak Yani, milih surat apa?
Surah yang gampang, mungkin ada pada awamnya, mungkin ada yang belum tahu. Coba kita praktekkan agar Iya. menjadi motivasi, motivator bagi yang lain juga. Kita mulai dari surat Al-Fatihah aja ya. Iya. Nanti caranya seperti ini, Ustazah yang bahasa Arabnya perkata, Mbak Yani Yang menerjemahkan yang bahasa menerjemahkan Indonesia. bahasa Indonesia seperti itu. Kita tahu bareng-bareng dulu ya. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismi Dengan nama Allah Allah, Ar-Rahman Maha Pengasih, Ar-Rahim Maha Penyayang. Alhamdulillah Segala puji milik Allah, Rabbi Tuhan Al-Alamin seluruh alam. Ar-Rahman Maha Pengasih, Ar-Rahim Maha Penyayang, Maliki yang menguasai Yaumi hari Atin kiamat atau pembalasan. Iyyaka Hanya kepada Engkau na'budu kami menyembah, wa dan iyyaka hanya kepada Engkau nasta'in kami memohon pertolongan. Ihdina Tunjukilah kami as-sirata jalan mustaqim yang lurus, sirata jalan alladzi yang an'amta Engkau anugerahkan nikmat alaihim atas mereka, ghairi bukan al-maghdubi jalan yang Engkau murkai alaihim atas mereka, wala dan tidak abdallin. jalan mereka yang sesat. Sadaqallahul azim. Dengan Maha Suci Allah dengan setiap kalamnya. Masya Allah ya. Kita telah sama-sama mendengarkan hafalan terjemah dari Mbak Yani. Kemudian Sadah mau tanya Mbak Yani hafalan terjemahnya sampai apa? Udah berapa juz kira-kira? Alhamdulillah sampai sampai surat Maryam. Berarti Maryam itu terletak di juz berapa? 19. 19 ya, Masya Allah. Berarti Mbak Yani kurang lebih hampir 2 tahun di pondok. Alhamdulillah ya, Masya Allah sudah menghafal kurang lebih 19 juz. Itu hafalan terjemahnya. Kemudian Mbak Yani juga selain hafalan terjemah, kita di pondok ada tahfidz juga ya, menghafal Al-Quran juga ada. Itu Mbak Yani sampai juz berapa? Sampai juz Al-Baqarah masih juz 2. Baqarah. Berarti sudah hafalannya apa? Juz 30 sudah ya? Juz 29? Ya. Juz satunya sudah selesai atau belum berarti? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah ya. Ya mari sama-sama kita doakan semoga hafalan Mbak Yani dipermudah. Ya amin ya. Amin. Amin. Terus kemudian Mbak Yani ada tips gak buat teman-teman yang nonton atau buat santriwan, buat santriwati, kira-kira cara menghafal biar mudah seperti apa? Cara Menghafal? menghafal dengan mudah itu kita niatkan untuk hafalan kita untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, karena ridha Allah itu sangat penting bagi kehidupan kita. Kalau kita sudah mendapat ridha Allah, rahmat dan berkahnya itu akan selalu mengiringi kita. Setelah itu kita baca murajaah, mutolaah bersama, kita setorkan kepada teman maupun ustadzah serta lain sebagainya. Ada beberapa cara lainnya. Jadi walaupun setorannya ke ustadzah atau ustadz pengampu itu kan ada waktu buat menghafal. Mungkin bisa juga kalau kumpul sama teman bisa setoran hafalannya ya. Iya. Seperti itu. Jadi kan caranya ada banyak kan Mbak Yani. Iya. Terus Mbak Yani kemudian setelah holaqoh tafid, terjemah program di pondok Darul Arqam 4 Ringenarum, apalagi sih Mbak Yani? Ada ekstrakurikuler ya. Ada tapak suci dan hizbul waton. Tapak suci hizbul waton. Kemudian setiap malam Jumat kita apa biasanya? Setiap malam Jumat Ya. kita muhadasah ya. Muhadarah. Oh ya, muhadarah, Iya. maaf. Juga Kalau- ada muhadasah. Kalau muhadasah itu kan di malam Senin ya, untuk yang Iya. santriwati malam Senin. Iya. Kalau untuk yang santri putra di hari Sabtu pagi ba'da subuh, seperti itu. Jadi kegiatan di pondok kan memang banyak, tapi asik seru nggak Mbak Yani? Ya, alhamdulillah. Asik kan, seru kan. Nah di samping kita belajar juga, ya tentunya kita bisa bermain sama teman ya Mbak Yani. Iya. Pernah Ustazah lihat tuh ada yang main apa ya? Congklak. Tahu kan Mbak Yani congklak? Congklak. Iya, yang apa sih biji-bijian dimasukin ke itu loh. Congklak itu. tuh apa ya namanya ya? Dakron. Oh iya, dakron Iya. juga. Terus ada lagi praktek masak ada kan?
Iya, ada. praktek masak. Terus kita juga lah kalau misal pengen olahraga tuh bisa kan Mbak Yani? Iya. Renang pernah. Iya, pernah. Terus ya kita diselingi ke pantai. Iya, Terus ya kalau pengen makan keluar ya mungkin diagendakan ya sama ustaz sama ustadzanya. Pernah nyeblak juga nggak Mbak Yani? iya, Ya pernah. kan? Jadi di pondok itu nggak cuma melulu tentang menghafal, pelajaran enggak. Ya hal-hal yang lain yang bikin Kita jadi semangat. Saru semangat. Seperti itu. Iya. Hmm, Kurang lebihnya seperti itu ya Mbak Ustaz. Yani ya. Nah, terima kasih ya Mbak Yani sudah berbagi tips, sudah bercerita tentang kegiatan di pondok sehari-hari. Iya. Seperti itu. Nah, semoga teman-teman yang menonton atau santriwan santriwati Darul Aqam 4 itu menjadi termotivasi Iya, seperti itu. termotivasi, insyaallah. Mungkin situ saja ya yang bisa disampaikan Mbak Yani sebagai narasumber. Bertemu lagi di podcast LDK Kendal berikutnya. Iya. Salam yuk. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Dadah Dayan. Sudah.